Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawita Hidayah, NIM 1914080011 dari kelas Tadris IPA Fisika A. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Biofisika dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasnah MSI, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Materi yang akan dibahas pada hari ini adalah fluida dalam sistem biologi. Materi yang pertama, pengertian fluida dan konsep tekanan. Pengertian fluida. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statik dan fluida dinamik. Fluida merupakan subhimpunan dari fase benda, termasuk juga cairan, gas, plasma, dan padat. Fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir. Sifat-sifat fluida. Yang pertama, massa jenis dengan rumus massa fluida per satuan volume. Yang kedua, berat jenis yaitu berat fluida per satuan volume. Kemudian kekentalan yaitu sifat fluida yang mendasari diberikannya tahanan terhadap tegangan geser oleh fluida. Yang keempat, volume jenis yaitu volume dibagi satuan massa. Dan yang terakhir, gravitasi jenis yaitu perbandingan kerapatan fluida dengan kerapatan air pada temperatur tertentu. Yang berikutnya, konsep tekanan. Tekanan yang berlaku pada zat cair adalah tekanan hidrostatik yang dipengaruhi kedalamannya. Hal ini dapat dirasakan oleh perenang atau penyelam yang merasakan adanya tekanan seluruh badan. Karena fluida memberikan tekanan ke segala arah. Adapun hukum pokok hidrostatik, tekanan yang dilakukan oleh zat cair besarnya bergantung pada kedalamannya. Dapat dirumuskan dengan P sama dengan U dikali G dikali H. Materi yang kedua yaitu kerja jantung. Proses sirkulasi darah pada manusia terjadi dengan adanya kontraksi otot jantung. Darah mengalir melalui sirkulasi sistematik dengan tekanan puncak sekitar 120 mmHg atau 16 kPa dari setiap siklus jantung. Pada fase istirahat, tekanan biasanya adalah 800 mmHg atau 10,5 kPa. Karena jantung juga melakukan kerja, jantung juga dikatakan mempunyai gaya. Daya merupakan laju pemakaian energi delta E per delta T oleh jantung yang sebanding dengan volume darah yang dipompa tiap waktu atau delta V per delta T pada tekanan konstan. Dapat dirumuskan dengan daya sama dengan delta E per delta T sama dengan P dikali delta V per delta T. Materi yang ketiga, prinsip fluida pada aliran darah manusia. Yang pertama, aliran darah sebagai fluida statis. Fluida diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Keadaan bahan dapat digolongkan sebagai zat padat dan fluida. Fluida mencakup zat cair dan gas karena dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Fluida tidak mempertahankan bentuknya. Yang berikutnya, aliran darah sebagai fluida dinamis. Pada fluida dinamis, fluida ditinjau ketika sedang bergerak. Persamaan Bernoulli merupakan persamaan dasar dalam hidrodinamika untuk menjelaskan fenomena fisis yang berhubungan dengan aliran fluida. Dengan persamaan P ditambah rho GH adalah setengah PV kuadrat sama dengan konstan.
Sistem pernafasan pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem pernafasan bagian atas. Organ dalam sistem pernafasan bagian atas antara lain adalah rongga hidung yang berfungsi untuk menjebak partikel debu atau kotoran pada udara yang masuk ke hidung. Yang kedua, sinus yang membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Yang ketiga, laring, yaitu ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Yang kedua, yaitu sistem pernafasan bagian bawah, yang merupakan jalan napas utama menuju paru-paru yang terletak di tenggorokan. Organ dalam sistem pernafasan bagian bawah antara lain adalah bronkus kiri dan bronkus kanan yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru melewati bronkiolus. Yang kedua, paru-paru yang berfungsi menerima udara dari bronkiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, diafragma. Diafragma membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Cara kerja sistem pernafasan. Yang pertama, menarik nafas maka paru-paru mengembang dan terisi udara. Kemudian, udara masuk melalui lubang hidung dan ada penyaringan partikel kecil menuju ke trakea. Kemudian dari trakea, udara akan masuk ke paru-paru melewati cabang bronkus dan bronkiolus. Sesampainya di alveolus, ada pertukaran udara dari CO2 ke O2. Kemudian, oksigen akan masuk ke dalam kapiler menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida akan masuk dari kapiler rongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Materi yang kelima, prinsip fluida pada paru-paru manusia. Di dalam paru-paru, terjadi pertukaran gas antara udara pernapasan di dalam alveoli dengan daerah darah di pembuluh kapiler alveoli. Pertukaran gas ini terjadi sesuai dengan hukum Fick yang memperhitungkan kecepatan perpindahan gas dari satu medium ke medium lain, yaitu dengan persamaan V gas sama dengan SA dikali D dikali P1 dikurang P2 dibagi T. Sesuai dengan hukum Fick, dapat diperkirakan bahwa perpindahan gas di dalam paru-paru terjadi secara optimal pada saat alveoli sedang mengembang karena pada saat tersebut luas permukaan alveoli besar dan ketebalannya kecil. Penyakit tertentu, misalnya edema paru-paru, terjadi karena ada penumpukan cairan di dalam rongga alveoli yang meningkatkan ketebalan membran yang harus dilalui gas sehingga laju difusi gas menjadi berkurang dan mengganggu pernafasan. Materi yang selanjutnya, contoh-contoh penerapan prinsip fluida pada alat kesehatan. Yang pertama yaitu pada stetoskop. Stetoskop yaitu alat medis yang menggunakan teori fluida dalam pemanfaatannya. Teori ini berkaitan dengan teori tekanan zat fluida yang dikenal dengan hukum Pascal. Kemudian yang kedua, spigmanometer. Spigmanometer prinsipnya bekerja sesuai dengan fenomena fisika fluida yang terdiri atas manometer air raksa, pressure cuff, dan stetoskop. Selanjutnya, penerapan prinsip fluida pada burung. Prinsip-prinsip penting mengenai hubungan antara tekanan fluida dengan kecepatan aliran fluida yaitu semakin tinggi kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin tinggi.
Hubungan fluida dengan burung terdapat pada bentuk sayap burung yang didesain sedemikian rupa oleh sang pencipta agar bisa mengambil keuntungan dari prinsip di atas. Bentuknya yang aerodinamis memungkinkan aliran fluida, atau dalam hal ini udara atau angin, di bagian atas lebih tinggi daripada aliran fluida di bagian bawah. Hasilnya, tekanan udara di bagian bawah sayap akan lebih besar dibandingkan tekanan udara di bagian atas sayap. Burung pun akan terangkat ke atas karena itu. Materi yang berikutnya menguraikan kontinuitas pada ikan sumpit atau pemanah. Persamaan kontinuitas pada ikan sumpit yaitu yang pertama, bentuk tubuh. Dari ujung moncong hingga sirip punggung ikan sumpit hampir lurus. Ukuran tubuhnya umumnya sangat kecil, sekitar 5-10 cm. Kemudian habitat. Ikan sumpit ini sering ditemukan di Asia Tenggara dari India ke Filipina, Indonesia, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Yang berikutnya, pertahanan hidup. Ikan sumpit bertahan hidup di air yang disimpan di insang, yang diluncurkan dengan menekan insang, kemudian air akan mengalir lewat rongga mulut, sehingga lidah ikan akan berfungsi sebagai katup. Ciri-ciri ikan sumpit yaitu dari caranya mencari makan dengan menyemburkan air ke permukaan untuk menangkap mangsanya. Materi yang berikutnya menguraikan peran fluida dalam peristiwa fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis artinya proses penyusunan senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Pada bagian tumbuhan yang mengandung klorofil dan dengan bantuan cahaya matahari, perubahan molekul yang tadinya lebih sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Berubahnya bentuk senyawa tersebut terjadi dalam serangkaian proses yang kompleks, yaitu yang pertama, pada fase terang, energi matahari diserap klorofil untuk diubah menjadi energi kimia. Lalu akan terjadi pemecahan air yang diubah sebagai ion hidrogen dan oksigen. Yang kedua, pada fase gelap, karbon dioksida dan ion hidrogen akan berikatan dengan bantuan energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang menjadi glukosa. Proses fotosintesis adalah organel kecil dari tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Berkat kloroplas inilah makhluk hidup sekecil alga biru dapat berfotosintesis. Materi yang selanjutnya, konsep-konsep fisika pada proses naiknya air sampai ke daun. Yang pertama, akar sampai ke daun. Proses masuknya air ke tanaman yaitu yang pertama, proses pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah oleh tumbuhan berawal dari air dalam tanah, kemudian diserap oleh rambut akar. Kemudian, air dan mineral tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, melintasi korteks akar, dan masuk ke dalam stele. Dari stele, air dan mineral melalui silem air tiba di daun pada dahan tertinggi. Yang kedua, daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang ini adalah kemampuan silem untuk memiliki diameter sangat kecil atau kapiler untuk menaikkan permukaan air lebih tinggi dibandingkan dengan di luar pembuluh. Daya kapilaritas dipengaruhi oleh gaya kohesi dan gaya adesi. Gaya kohesi adalah gaya antar molekul zat yang sejenis, sedangkan gaya adesi adalah gaya tarik antar molekul zat yang tidak sejenis. Yang ketiga, daya yang dihisap daun. Daya hisap daun adalah kemampuan daun untuk menyerap air dari jaringan yang ada di bawahnya, yaitu batang. Kemudian, kemampuan ini disebabkan karena tekanan osmosis pada sel daun lebih tinggi daripada sel batang. Perbedaan tekanan osmosis ini karena daun selalu mengeluarkan air saat terjadi transpirasi. Materi yang terakhir,
ayat Al-Quran terkait fluida dalam sistem biologi, yaitu dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Dalam arti ayat ini, dijelaskan proses terjadinya hujan. Hal ini juga dikaji di ilmu pengetahuan sains yang merinci kembali dalam konsep fluida. Sehingga dalam mempelajari IPA, kita bisa mengaitkan dengan kajian ilmu agama dalam Al-Quran yang telah menerangkan berbagai fenomena alam yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai fluida dalam sistem biologi. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.